rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Yesus. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Indah pesona-Mu bagiku. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau
Tuhan, malam hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa korban pendamaian Tuhan di hadapan-Mu. Mari layakkan setiap kami Bapa. Makasih Tuhan, ya Tuhan, dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia. Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang kan memerintah, berkuasa selama-lamanya. Layakkan setiap kami ya Bapa. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia. Kau Imam besar bagi anak domba Allah, bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia. Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Pencipta segalanya. Kudus, kudus,
segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan menyala padamu, keselamatanku, kebenaran yang setiap kami Bapa jadi pendamaian dalam setiap hidup umat-Mu Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Keselamatanku, Kau layak, Yesusku, Tuhan, Tuhan, hanyalah padamu keselamatan. Penyembahan di hadapan Tuhan yang layak terima, yang layak dipuji. Tuhan kita yang besar, yang dahsyat, Tuhan yang sama, yang menuntut setiap umatnya. Ya Tuhan, sebab Kau Allah El Shaddai, Kau Allah Maha Besar ya Tuhan. Biar malam hari ini terjadi pembebasan buat setiap umat-Mu Tuhan. Tidak ada lagi pembekuan di setiap hidup kami Tuhan. Ada pembebasan buat setiap hidup kami. Yang lemah kembali dikuatkan, yang sakit kembali disembuhkan. Dan kami menyembah Allah yang hidup, Allah El Shaddai. Nyanyikan sama-sama. We sing them above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Them above all names.
Biar malam hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi nyatakan Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bawa setiap hidup kami Tuhan, tarik kembali hati kami Tuhan. Oh, biar firman-Mu yang membersihkan setiap hidup kami. Ya Tuhan. Firman-Mu bersihkan, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Terang bagi jalan kasih-Mu Tuhan. Bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Thank you Jesus. Jadi bagian, jadi taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Biar Engkau selalu ada di dalam hidup setiap kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Sekali
pokokku yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Taat dan setia di jalan yang kau beri. Yesusku percaya padamu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokokku yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Taat dan setia di jalan yang kau beri. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Thank you, Jesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Kau Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa ini waktunya El Shaddai. Sadar tidak sadar, ini waktunya El Shaddai. Mari saudara, satu pertanyaan, sudahkah engkau masuk di dalam El Shaddai itu? Apakah itu hanya sekedar yang namanya kata-kata? Apakah itu sekedar yang namanya cuman slogan? Atau engkau benar-benar menikmati El Shaddai? Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam bidang apa? Dia Tuhan yang Maha Kuasa di semua aspek kehidupan. Dia akan menyatakan yang tidak ada akan jadi ada. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Mungkin kau mengatakan, tapi Pak, kok tidak kelihatan sampai hari ini? Ya tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena dia akan menjadikan tepat pada waktunya. Saudara pernah pergi ke mall kan? Yang kalau saudara mendekati pintu, maka pintu itu akan buka sendiri. Betul? Nah, coba. Saudara dari jauh lihat pintu itu. Saya percaya pintu itu tidak akan terbuka. Saudara pandangi dari jarak 10 meter. Pandangi. Tetap tidak buka. Saudara mau perkatakan, confess. Tetap tidak buka. Jalan satu-satunya, saudara harus datangi pintu itu.
Dan saudara harus tetap percaya. Detik aku ada di depan pintu itu akan terbuka dan aku bisa jalan masuk. Betul? Banyak anak Tuhan cuman dari jauh pengen lihat janji Tuhan. Banyak anak Tuhan cuman dari jauh mau membuktikan dulu mana yang Tuhan janjikan itu. Mana wujudnya. Dan itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Bahkan yang kau lihat sesuatu yang kosong. Dan orang-orang berkata, ya nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Tapi detik orang itu menjalankan apa yang menjadi bagiannya. Detik orang itu punya iman dan hidup di dalam iman. Dan dia melangkah, dia melangkah, dia melangkah sampai di tempat pintu itu. Pintu itu akan membuka sendiri dan dia masuk dalam kemuliaan. Ini yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Segala sesuatu sudah disediakan di balik pintu itu. Segala sesuatu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan janji-janji Tuhan, apa yang dikatakan yang namanya engkau satu kali kau dapat nubuatan, penggenapan akan nubuatan ada di balik pintu itu. Dan saudara harus melangkahkan kaki dan hidup dalam percaya. Sesuatu yang sangat penting. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menentukan adalah imanmu masih ada atau tidak. Biarpun orang itu ke gereja, ke persekutuan, pelayanan, bahkan menjabat sesuatu di gereja, enggak jaminan dia punya iman. Hari ini cek hidupmu. Apakah engkau punya iman? Masih utuh atau sudah mulai retak dan goyah? Melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Melihat yang kau alami dalam hidupmu. Melihat kondisi tempat di mana kau tinggal. Apakah itu membuat imanmu goyah? Atau imanmu tetap bahkan makin kuat? Ini yang kalau saya lihat Tuhan itu sedang mempersiapkan terus. Karena dalam firman-Nya loh, Dia pernah berkata, pada waktu aku datang ke dunia, apakah aku mendapati iman di bumi? Ini kata-kata Yesus. Maka dari itu Dia inginkan untuk saudara dan saya memelihara iman. Bahkan memperbesar imanmu. Karena kalau saya mulai memperhatikan, sebenarnya kembali semuanya ini perkara iman. Ya. Sebenarnya semuanya itu gampang dan mampu untuk terjadi. Cuman iman itu ada atau tidak. Kadang-kala banyak orang yang gugur imannya justru di langkah-langkah terakhir. Tinggal selangkah maka semuanya jadi gugur.
apa yang terjadi? Dia harus ulang kembali dari awal. Nah, ini rame saudara. Kalau ngulangnya ini rame. Contoh bangsa Israel. Bangsa Israel sebenarnya pada waktu bangsa Israel dijanjikan, apa yang di depanmu, aku akan bawa engkau untuk menikmati satu negeri yang kelimpahan susu dan madu. Zaman dulu belum ada TV. Zaman dulu belum ada koran. Tidak ada media. Mereka cuma dapatkan janji. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak percaya akan janji itu. Padahal Tuhan mulai meneguhkan dengan mujizat demi mujizat yang mereka alami. Mereka lihat laut kosong atau laut merah itu terbelah menjadi dua. Mereka jalan di tempat kering. Mujizat terbesar. Dan saya mau katakan itu mujizat terbesar di dunia ini. Ribuan orang jalan. Itu enggak membutuhkan waktu yang pendek, saudara. Ribuan orang berjalan, binatang ikut, benda-benda ikut. Itu membutuhkan berjam-jam untuk jalan. Siapa yang nahan air itu? Bagaikan satu benteng kanan dan kiri. Kalau saudara ngalami, saudara pasti akan ngeri juga. Karena apa? Hanya hitungan detik, hitung balik, mati semua. Bagaikan benteng, air itu dibelah. Bayangin, itu apa enggak mujizat yang sangat-sangat real dan besar. Dan bukan cuma satu, terus mereka ngalami yang namanya mujizat demi mujizat. Apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya itu adalah meneguhkan bahwa Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel bahwa aku akan membawa engkau ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu benar. Bukan hanya ucapan biasa. Dan apa yang terjadi? Mereka menikmati. Mereka menikmati mujizat. Mereka menikmati pertolongan. Tapi hati mereka tetap bebal. Tegar tengah. Sejujurnya, banyak dari anak-anak Tuhan seperti ini. Kenapa? Karena mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mau melepaskan daging mereka. Mereka mempunyai satu pemikiran yang penting. Aku. Mereka tidak coba yang namanya belajar mengenal siapa yang disembah. Kalau mereka melihat sesuatu yang besar, orang lain menikmati, orang lain ngalami, iri. Itu kok bisa, aku kok enggak. Tuhan itu pilih kasih. Mereka cuma senang jadi penonton. Makanya di kitab Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal siapa yang disembah. Saya tidak rindukan untuk saudara seperti ini. Makanya setiap kali mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan sungguh. Dan mulai alami, kenali siapa Yesus Kristus. Sesungguhnya semua sudah disediakan.
Tinggal kau jalani. Tinggal kau melangkah dengan iman. Lakukan bagianmu. Nanti pintu itu akan terbuka. Dan pada waktu engkau masuk, engkau akan mengalami sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah kau alami. Sesuatu yang menyegarkan. Kalau saudara tidak percaya, ya ilustrasi ini benar sekali. Saya nih saudara kalau masuk mall, sebelum masuk, waduh panasnya nak karuan. Coba pintu terbuka dan kau masuk. Pasti langsung nyes, dingin. Ada suatu perubahan. Dan di dalam roh yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. Seperti itu. Engkau masuk dan kau menikmati. Banyak orang cuma pengen, aduh ya betul, aduh aku pengen menikmati, aku pengen dapat ini, aku pengen dapat ini. Tapi engkau tidak pernah berjalan membayarnya. Engkau tidak pernah melangkah dengan iman. Yang mereka lakukan cuma khawatir. Tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Tidak percaya bahwa Tuhan sayang. Yang tidak ada pun jadi ada. Kenapa? Karena mereka cuma bilang kata, mana? Belum kelihatan. Mana? Nggak ada kelihatan apa-apa. Ya memang nggak kelihatan. Orang semuanya di balik pintu. Lumayan kalau pintunya kayak mall, pintunya kaca. Nah kalau pintunya tidak kaca, ya lebih tidak ketok lagi. Tapi dengar baik-baik, tetap pintu itu akan terbuka. Detik engkau ada di depan pintu dan engkau mau masuk. Tapi ya jangan engkau datang jam 8 pagi. Engkau mau di depan pintu itu ya tetap tidak buka karena belum waktunya. Berapa banyak anak Tuhan yang kau berjalan tidak tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Otaknya memimpin. Pikirannya mendahului Tuhan. Apa yang kau pandang baik, itu yang kau lakukan. Padahal yang baik belum tentu benar. Ikatan-ikatan masih mengikat. Ikatan apa? Kedagingan. Ikatan apa? Banyak. Ya, apa duitan. Harta. Waduh, sulit sekali kalau perkara ini. Katanya. Tapi ada orang-orang yang berkata, kalau untuk aku tidak sulit, Pak. Kenapa? Nah, memang aku tidak punya apa-apa. Loh, itu beda lagi, saudara. Itu beda lagi, saudara. Itu beda lagi. Orang yang tidak punya apa-apa dengan orang yang bilang gini, untuk aku tidak sulit Pak, karena aku sudah menang. Nah, itu beda. Harus dibedakan. Tapi saya terlalu percaya, Tuhan itu ya tidak pernah minta sesuatu yang tidak ada dalam hidupmu. Contoh, saya aja. Tak tahu Tuhan bilang gini, persembahkan 1M. Loh, saya bilang amin aja. Tapi saya tahu saya tidak punya, itu pasti bukan dari Tuhan. Loh, kecuali kalau Tuhan bilang, jual mobilmu, jual semua barangmu, ya saya bilang, oke Tuhan aku bisa. Tapi kalau Tuhan bilang gini, ambil di bankmu 1M, kasih aku, itu bukan Tuhan. Biarpun ngomongnya suci, kudus, itu bukan Tuhan, itu kudis. Dan dari mana? Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang tidak kita punya. Tapi Tuhan selalu berkata, jangan terikat. Nah ini masalahnya. Istilahnya, si A punya cuma duit 10 juta di bank. Wah ini. Satu kali doa Tuhan bilang, persembahkan 10 juta. Itu Tuhan. Loh kenapa Pak? Karena Tuhan mau melipat kali gandakan uangnya.
Bagaimana caranya Tuhan mau memberkati dia menjadi 100 juta di banknya? Kalau dia tidak belajar untuk yang 10 juta itu dia lepaskan. Detik dia lepaskan dalam ketepatan. Di hati Tuhan jelas. Maka Tuhan akan olah 10 kali lipat dari 10 juta. 100 juta dia akan dapat. Nah, banyak anak-anak Tuhan pengen cepet tiaunya, tapi nggak mau melepas 10 jutanya. Ya nggak bisa. Ada juga yang dipegangi terus. Pas detik 10 juta, memang punya aku di bank 10 juta. Tapi ya coba aku konfirmasikan dulu. Ini benar-benar suara Tuhan atau bukan. Dasarnya apa sih? Sebenarnya dasarnya nggak rela. Duit itu hilang, dikasihkan orang. Itu dasarnya. Tuhan lihat hati. Kalau buat saya bilang, memang betul ada hal-hal yang perlu diteguhkan. Tapi kalau itu berkenaan dengan hidup saya lihat. Kalau dasarnya saya terikat, saya tidak usah butuh peneguhan, tak lepas langsung. Itu yang namanya orang bijaksana dan dewasa, tidak anak-anak kecil. Jangan terlalu membatasi Tuhan, karena berkat itu akan datang dalam hidupmu sesuai dengan apa yang kau batasi. Kalau otakmu berkata tidak mungkin, ya berkat itu tidak akan datang. Bahkan kalau misalnya ya Tuhan bilang, aku akan kasih kamu motor. Misalnya adalah gampang, motor. Engkau pelajari tentang motor itu. Cari di internet, motor itu bagaimana cara memeliharanya. Itu tandanya meresponi. Saya percaya. Tidak lama itu akan datang dalam hidup. Karena engkau tangkap. Tapi kalau engkau tidak meresponi, ya susah. Karena sebenarnya ada dua. Tidak meresponi itu ada dua. Yang pertama, karena tidak percaya. Yang kedua, karena tidak mau. Lah repot ini saudara. Tidak suka dengan yang dijanjikan. Tapi kalau engkau punya iman, apapun engkau akan dapat. Yang tidak mungkin pun Tuhan mereka-reka, akhirnya engkau bisa punya. Loh, sejujurnya saya seperti itu, saudara. Saya tidak pernah bermimpi punya mobil sickness. Saya tidak akan pernah bermimpi punya mobil apapun yang ada di dalam hidup saya. Karena saya tahu saya dapat uang dari mana. Tapi saya belajar percaya. Pada waktu Tuhan mau 2 kali lipatkan mobil saya. Yang pertama saya punya Alphard. Tuhan bilang, jual Alphardmu. Jual Tuhan. Ya. Maksudmu sebenarnya tidak usah dijual, sudah kasihin aja. Ya sudah, tak kasihin langsung saudara. Pada waktu saya kasihkan, saya tidak punya mobil apa. Jangan saudara pikir bahwa kasih langsung mulai ada lagi. Siapa bilang? Ya tidak punya. Tidak usah pusing. Terus nanti kata orang, mana Alphardnya Pak? Wes tak persembahkan. Terus dapat lagi Pak yang lain? Belum, lagi jalan. Amin kan begitu. Sudah. 1-2 bulan terus tidak ada. Sampai satu ketika saya doa puasa, Tuhan bilang, lihat itu apa? Oh, mobil warna putih Tuhan. Kok seperti Alphard ya Tuhan? Ya, tapi itu bukan Alphard, nah. Dilihat lagi, oh ya betul Tuhan, bukan Alphard itu. Alphard tidak ada tipe yang kayak gitu. Terus Tuhan bilang, itu mobilmu nanti.
Oh gitu Tuhan, belum ada Tuhan. Pada waktu itu benar, di Indonesia belum ada mobil itu. Di Jepang ada, di Indonesia tidak ada. Belum masuk Indonesia. Tuhan bilang, itu mobilmu nanti. Oke. Dan Tuhan tentukan tanggalnya, saudara. Tanggal segini, engkau akan dapat mobil itu. Yes. Sudah. Amin. Saya bilang, sekarang lakukan. Paksakan hidupku untuk aku menggenapi bagianku. Itu yang saya doakan. Selesai. Saya tidak terus terpikir, ingat ya Tuhan, mobil itu ya Tuhan. Nah. Sudah. Saya cuma kata Tuhan paksakan untuk aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Tepat. Sehingga aku ada di depan pintu dan pintu terbuka. Aku masuk. Dan benar. Pada waktu itu Tuhan mulai tetapkan langkah demi langkah. Singkat cerita, dapat itu. Pada waktu saya beli cuma ada satu di Bandung. Ya. Dan itu baru datang dari Jakarta. Datang hari Minggu malam, betul. Senin aku langsung beli. Sabtu anak buah saya mulai berkata, ada, tapi belum datang barangnya. Minggu datang, Senin aku beli. Uangnya, tak tahu, pokoknya di rekeningku, tahu-tahu sudah ada duitnya. Itu Tuhan. Dari mana? Sampai hari ini pun tidak saya periksa dari mana. Saudara percaya, tidak percaya, itu bisa saudara. Nah, sekarang kalau saudara dengar kesaksian ini, saudara nangkapnya di mana? Ya. Apakah langsung nangkapnya di berkat? Nah. Atau kau mulai melihat proses penggenapannya? Apakah imanmu itu nyampe untuk kau bisa nangkep prosesnya sampai terjadi? Itu seperti apa? Atau cuman kau lihat berkatnya doang? Bangsa Israel begitu loh. Sampai akhirnya tidak Tuhan yang suruh, tapi mereka menentukan 12 orang untuk masuk tanah Kanaan. Bayangin. Coba pikirkan. Saudara janji kepada seseorang, pada anakmu tidak percaya. Anakmu membuat tim menyelidiki dirimu, apakah benar janji yang kau katakan itu ya dan amin. Ayo, perasaanmu bagaimana? Ayo, perasaanmu bagaimana? Apakah kau bilang hebat memang anakku? Memang otaknya clear. Dia sampai buat tim menyelidiki apa yang kau katakan itu benar atau tidak. Ngomong begitu? Atau kau kecewa dengan anakmu? Ayo sejujurnya. Pasti akan kecewa. Bapak di surga itu kecewa. Karena ketidakpercayaan mereka. Sampai utus 12 orang. Dan apa yang terjadi? Pulang 10 memberitakan negatif. Cuma 2 yang tidak. Peristiwa ini saudara mengakibatkan mereka keliling lagi 40 tahun. Saudara bisa bayangkan. Saya sendiri pada waktu itu saya sudah mikir, kenapa ya kok sampai keliling 40 tahun? Diterangkan Tuhan, baru ngerti lebih lagi. Dan kemarin diterangkan kembali, akibat peristiwa ini di tanggal yang sama itu terus terulang. Setiap kali tanggal yang sama, bangsa Israel banyak yang dihabiskan. Salah satunya
kejadian di Amerika. Itu tepat tanggalnya, persis dengan tanggal pada waktu mereka tidak percaya. Pada waktu mereka dibantai dengan nasi, tanggal yang sama. Pada waktu bait Allah dihancurkan, tanggal yang sama. Sesuatu buah dari ketidakpercayaan. Itu mengerikan. Makanya hari-hari ini saya terus berkata kepada setiap manusia yang saya temui lah, yang saya bisa bicara, iman. Iman. Ini benar. Dasar dari segala-galanya. Saudara tahu firman. Saudara jago firman. Bahkan mungkin sudah doktor teologi. Belum tentu punya iman. Saudara. Tapi orang yang sederhana. Mungkin kehidupannya tidak terlalu berkelimpahan. Tapi dia punya iman karena dia percaya firman. Nanti pengangkatan terjadi. Orang itu akan diangkat. Orang yang doktor tidak diangkat. Jelas firman-Nya bilang, kalau aku datang ke dalam dunia, apakah aku mendapati iman di bumi? Berarti syarat pertama untuk orang diangkat. Iman. Itu harus ada. Bukan duit. Pelajari ini dengan sungguh mengerti. Buka dalam Yohanes 1 dengan baik-baik. Yohanes pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bayangin. Jadi firman yang kita punya, ini harus sungguh-sungguh kita mengerti dan kita lakukan. Apa yang jadi bagian kita, kita lakukan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ambil. Jangan hitung-hitungan duit. Duit masih bisa dicari, kesempatan tidak pernah bisa dicari. Kemarin saya barusan pulang dari Israel bersama beberapa orang di tempat ini. Ada satu kejadian yang lucu. Sebelum berangkat, saya ada di kota Solo. Saya di BB sama tim saya. Pak, saya barusan diajari sama Tuhan. Ternyata ada tempat-tempat tertentu di Israel. Itu memiliki pintu atau disebutnya portal. Terus dia mulai kasih tahu tempatnya di sini, di sini, di sini, di sini yang dibuka, Pak. Buat apa portal itu? Sebenarnya sangat-sangat simpel. Hukumnya, apa yang kau lihat dan kau boleh bawa pulang. Itu hukum. Jadi, kalau ada di situ pintu dalam alam roh, dan kau masuk, dan kau lihat apapun. Kalau kau lihat itu sesuatu yang baik, ambil. Bawa pulang. Itu akan jadi milikmu. Simple. Dan ini perkara iman loh saudara. Saudara dengarkan ini, jangan ngomong gini, wah benar Pak Daniel sekarang sudah mulai sesat. Ya, AOC sudah mulai sesat, diajarkan sesuatu yang lain. Terserah. Sorry ya saudara, orang Kristen sudah terlalu kepintaran sampai keblinger. Sampai akhirnya kita ini maaf sudah ketinggalan dengan orang-orang lain, dengan agama-agama lain. Kenapa? Contohnya, kenapa setiap hari saya nyalakan dupa dan saya keliling rumah
Karena satu kali saya dikatakan sama Tuhan, engkau memang kelompok imam dan engkau adalah imamku. Saya mulai pelajari tentang imam, tentang dupa, tentang apa yang harus dibakar, sesuatu apa yang harus dipersembahkan untuk wangi-wangian ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya mulai lakukan. Orang ngomong, wah Pak Daniel lebih edan sekarang, jadi seperti dukun. Bakar-bakar dupa. Tak kasih tahu ya, dengar baik-baik. Setan itu niru Tuhan. Yang ditiru selalu yang benar. Detik asap itu dinyalakan dengan komponen yang benar. Yes, Tuhan pasti hadir. Baca di firman-Nya. Aku hadir di, ayo Pak, di atas. Ayo, ini baca kitab kabeh enggak sih? Dikatakan di dalam firman. Saya juga nggak ngerti dulunya. Tapi setelah ada seseorang yang dari dulunya X kebatinan ngomong sama saya, Pak Daniel tahu nggak sih kenapa kok setiap kali Pak Daniel bikin pendamaian, bakar asap, langsung Tuhan hadir? Nah, saya juga bilang, kenapa ya? Karena asap itu Pak langsung nuju, tidak lagi ke yang lain, langsung nuju kepada pencipta. Makanya salah satu maknanya kita bakar dupa adalah kehadiran Tuhan ada di situ. Kalau kita nyembahnya siapa? Yesus. Pada waktu itu nyala, Tuhan masih datang. Makanya saudara, setiap kali nyalakan dupa, itu kalau asapnya belum keluar, Tuhan belum boleh saya doa. Pada waktu asapnya sudah mulai, saya mulai naikkan doa. Saya baru kan ngerti, ada pelajarannya. Makanya di dalam bait Allah dulu, ruang Maha Kudus, 24 jam tidak boleh mati. Itu tanda kehadiran Bapa di surga di situ. Dan orang tidak boleh sembarangan masuk loh. Masuk mati saudara. Karena yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Ketidakkudusan itu akan membuat mati. Karena pada waktu yang kudus menyambar yang tidak kudus. Jadi itu ada pelajarannya saudara. Ya. Jadi saudara sebagai anak Tuhan ngerti. Nah satu kali saya lagi di rumah nonton film. Di film itu ada orang India, ibu-ibu atau ya pokoknya wanita bakar dupa keliling rumah. Di film itu Tuhan ngomong gini sama saya, tuh liatin. Mereka saja ngerti sampai difilmkan. Kamu ini tak jadi imam gak ngerti. Maksudnya apa ya? Saya berusaha terbuka. Roh Kudus terangkan. Maksudnya Tuhan, dupa itu sangat penting. Maka sejak detik itu setiap hari saya nyalakan dupa keliling rumah. Saya bilang itu yang Tuhan senang. Dan bahan-bahannya pun nanti satu ketika ya saya akan bahas. Setiap bahan yang dipakai itu ada artinya semua. Terang, ada artinya semua. Seluruhnya artinya adalah tentang proses dan antara manusia dengan Tuhan. Jadi pada waktu itu dinyalakan dan pada waktu itu dibakar, dupanya, baunya harum keluar. Tuhan ingat manusia itu siapa. Tuhan ingat. Kita pun bilang, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tolong pegang aku. Tolong pegang aku. Kuasai aku Tuhan. Karena aku tidak bisa hidup di luar Engkau. Itu gunanya saudara salah satunya.
Makanya pada waktu kami ke Israel, dia ngasih tahu saya tempatnya ini Pak. Saya cari saudara. Saya kasih tahu satu contoh saja. Ya, ada satu tempat yang biasanya tidak pernah kami datangi. Saya sudah berkali-kali ke Israel, tidak pernah datang ke tempat itu. Saya cuma datang ke tempat itu 2 kali dalam hidup saya. Pertama kali saya ke Israel, sama beberapa kali, sekali lagi. Dan sudah itu saya tidak pernah ke tempat itu. Tapi kali kemarin saya ke situ. Kami masuk di situ. Dan ternyata di situ tempat di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya. Adakah lauk pauk? Siapa yang baca firman, pasti tahu ya ceritanya. Nggak tahu, bertobat. Makanya baca firman. Itu kejadian setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya kan? Yesus bertanya, anak-anak, adakah lauk? Adakah ikan? Karena mereka kembali kepada jalan hidup mereka masing-masing. Ingat loh saudara, murid-murid ada yang banyak yang jatuh. Detik Yesus mati, mereka kembali jadi nelayan. Ingat saudara. Dan Yesus ada di pantai itu. Dan Yesus teriak, adakah ikan? Mereka meremblong. Guru. Dan pada waktu itu langsung dibawakan ikan, tapi Yesus sudah membakar ikannya. Itulah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan setiap kali. Dia yang bertindak. Jehovah Jireh, bukan El Shaddai. Itu Jehovah Jireh. Nanti saudara akan mengerti El Shaddai apa, Jehovah Jireh apa. Jadi pada waktu itu kejadiannya adalah seperti itu. Nah, sudah kami berdoa di situ, kami cari di mana pintunya, kami dapat, saudara. Sudah kami mau pulang, ada sepasang suami istri, itu tahu-tahu jalan ke sana. Nah, ini karena ini pantai, saudara, jalan ke sana. Nah, pada waktu dia jalan ke sana, saya tuh bilang sama orang-orang di sekitar saya, apa mau diselesain juga ya? Di sana ada lagi lu. Saya bilang. Terus mereka bilang, ya sudah selesaiin. Ayo kita ke sana. Ke sana, saudara. Jadi akhirnya kita ke daerah sebelah kiri. Dan ternyata saudara, saya kaget. Karena saya lihat pintu yang di situ adalah Gelora Cinta. Karena di tempat itu juga Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang di sini? Wah, kaget saya. Kenapa saudara? Sampai kita jalan, kaget. Saudara tahu, tempat duduknya diukir hati dengan bunga mawar. Gak pernah seumur-umur di Israel nemukan bangku ukiran itu, saudara. Gak ada kecuali di gereja itu. Di pantai itu. Dari kayu dan diukir bunga mawar plus hati. Nah, itu bagi orang yang benar-benar bisa nangkep, langsung masuk. Langsung punya gelora cinta kepada Bapa di surga dan mengasihi sesuatu lebih. Cinta kepada Tuhan daripada yang lain. Itulah yang namanya disebutnya dengan kata portal. Salah satunya artinya adalah seperti itu. Ya. Jadi saudara mungkin bilang, waduh Pak, itu kan sudah mulai gaib. Tidak, bukan gaib, saudara. Justru kita ini dibodohin. Banyak orang di luar kita itu sudah nangkep dan ngambil hak-hak, berkat-berkat yang harusnya milik kita, tapi dicuri sama mereka, diambil sama mereka. Contohnya, ada satu kelompok di Indonesia, di dunia ini, yang mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak terima Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka punya megang kunci demi kunci. Salah satunya
kuncinya lah nama-nama Yehova. Dan mereka kaya-kaya. Yo, apa mata kita tidak belajar terbuka? Itu sudah dicuri sama mereka, istilahnya yang harusnya kita. Hah? Saudara selalu nyanyi Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi. Tapi saudara nggak menikmati kekuatan power daripada kata-kata itu diambil oleh kelompok itu. Saya berkata, ini waktunya kita harus ambil hak kita. El Shaddai. Maaf, arti sesungguhnya ada yang mengartikan seorang ibu yang memberikan susunya kepada anaknya, tapi susunya itu banyak. Jujur, saudara pergi ke candi, saudara akan menemukan patung dewa seperti itu. Ya kan, yang tahu pasti, ya betul Pak. Itu El Shaddai, saudara, yang ditiru. Ya, ini saya buka lah supaya saudara tuh ngerti bahwa banyak perkara yang kita harusnya sudah nikmati dan itu menjadi milik kita sudah diambil sama yang lain. Semua niru yang benar. Nah, yang tidak benar nggak pernah ditiru, saudara. Buktinya ini, Arca itu ada yang begitu. Saudara carilah di candi apa saya lupa, di daerah Jawa Tengah. Banyak, maaf, susunya. Dulu buat main, pada waktu saya masih SD, susunya banyak. Dan gak tahu kalau itu dia juga nirunya El Shaddai. Dan mereka selalu bilang, itu dewa kesuburan. Bukankah sama artinya dengan El Shaddai? Sesuatu yang berlimpah, bahkan no limit, yang dia sediakan bagi kita. Kenapa saudara tidak ambil dan nikmati saat ini? Yo, jujur. Karena kita terlalu, maaf, mementingkan diri sendiri terus. Kita tidak mau belajar. Sesuatu yang tidak sama dengan otak kita, langsung kita ngomong, sesat. Ya kan? Ayo. Itu yang akan membuat saudara tidak pernah bisa maju. Saya sendiri berkata, apa yang saya tahu belum sempurna. Masih banyak yang belum tahu. Tapi pedomannya harus firman Tuhan. Firman ngomong loh, Yesus datang ke dalam dunia. Dia tidak membuang hukum Taurat. Dengar baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia menggenapi hukum Taurat. Orang Kristen, saya pikir lebih top. Kita pakai dupa, pakai tabut, diomong. Sesat itu hukum Taurat. Saya pikir yang sesat yang ngomong. Karena tidak belajar firman dan benar. Yesus sendiri menggenapi hukum Taurat kok. Bukan meniadakan. Kok dia berani ngomong, oh itu sesat, itu gak beres. Oh kasihan dia. Surga jauh dari dia. Belajar firman yang benar. Dan jangan nambahi, jangan ngurangi. Ini firman ngomong. Saya tidak nambahi, tidak ngurangi. Jangan mendewakan tabut. Siapa yang suruh mendewakan ini? Tapi engkau harus tahu. Tuhan bilang, aku hadir di atas ini. Nah, ya kan betul saudara? Tapi tidak mendewakan tabut. Makanya saya katakan, ayo. Kalau saudara benar-benar nangkep saudara hari-hari ini waktunya kita akan boom ke atas, next level. Kita akan nikmati semua yang Tuhan sudah berikan dan siapkan untuk kita nikmati. Buat apa Yesus berikan hidupnya di kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Oh, berarti dia itu sebagai pihak kedua. Atau pihak pertama lah, kita yang pihak kedua. Pihak pertama sudah selesaikan.
apa yang menjadi kewajiban di dalam perjanjian. Tinggal pihak kedua, yaitu saudara dan saya, menyelesaikan bagian, maka pintu itu akan terbuka sendiri. Dan kau akan masuk dalam kelimpahan, dalam apa yang dijanjikan dalam perjanjian. Simple. Tapi memang untuk menuju pada pintu itu ada, segala macam. Ikatan harta, ikatan cinta dengan keluarga, ikatan cinta dengan pekerjaan, cinta dengan segala macam. Kesombongan, pikiran yang menghantui atau yang memegang lebih pintar dari Tuhan Yesus. Banyak. Kau bisa singkirkan semua itu. Dan kau akan masuk pintu itu. Karena pintu sudah terbuka. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Nah, pada waktu saya di Israel kemarin, saya dapatkan itu, saya dapatkan yang lain. Dan Tuhan ngomong sama saya begini. Tahun ini nak, kamu harus berangkat lagi ke Israel. Aduh, saya bilang, harus berangkat lagi Tuhan. Tuhan bilang, susah kalau tidak berangkat. Maksudnya, kau harus temukan portal-portal kembali. Karena itu seperti doping. Itu seperti sesuatu hadiah yang Tuhan berikan. Sebabnya apa? Dulunya kita mencari. Firman ini ngomong loh, ada firman yang ngomong gini. Satu kali orang ini nyari harta terpendam. Tapi pada waktu harta itu sudah ditemukan, dia jual semua miliknya. Dan dia beli harta dan tanah di mana harta itu ada. Ngerti gak? Itu ngomong tentang portal. Dan memang hari-hari ini, saya gak ngerti, di Israel sedang dibuka pintu-pintu itu. Jadi istilahnya yang sudah secara gampang. Saudara tidak usah susah-susah. Saudara sudah ada di tempat itu. Saudara cuma bayar ongkosnya saja. Ikut ke Israel. Saudara sampai di tempat itu. Saudara lihat. Ambil. Dapat. Orang lain harus usaha bertahun-tahun. Bangsa Israel 40 tahun. Keliling lagi karena ketidakpercayaan. Tapi dengan iman. Dengan nangkep. Dengan jalan tepat di waktu yang tepat. Di saat yang tepat. Dan kau langsung ambil, masuk. Dan engkau sempurna. Bersama dengan Tuhan. Ini saudara. Saya bilang, oke, Tuhan, kalau memang benar aku disuruh berangkat. Nah, itu akan berangkat. Makanya saya kemana-mana sekarang, kalau Tuhan boleh, saya mulai bagikan tentang yang namanya mengambil. Nah, saya juga kaget saudara. Kenapa? Karena yang nanti kelompok yang berangkat ke Israel nanti, Rosh Hashanah, terus Blood Moon, coba saudara pikirkan. Itu juga ternyata pergi ke sumur ini, ke sumur ini, ke sumur ini. Ngapain? Ternyata mereka itu mau ngambil juga. Karena Tuhan berkata, sudah aku buka nak. Pintu-pintunya tinggal diambil. Tapi hukumnya yang ngeliat, yang ngambil. Kalau enggak ngeliat, ya enggak ngambil apa-apa. Karena mau ngambil apa? Karena enggak lihat. Iman. Ngerti enggak saudara? Karena apa? Saudara harus belajar. Yang pertama tentang pintu itu. Engkau harus jalan dengan iman, maka akan buka sendiri. Betul? Yang kedua, kalau kau datang jam 8, pintu belum terbuka. Karena mau buka jam 10. Artinya, kalau tidak Tuhan, di waktu Tuhan, kita tepat. Baru itu semua terbuka. Tapi kalau tidak di waktu Tuhan, semua tertutup. Karena ujung-ujungnya Tuhan sendiri semuanya. Itu juga. Mari berdoa semuanya. Benar, saudara. Jadi setiap kali saya lihat, kemarin sih banyak sih saudara. Banyak pelihat-pelihat. Jadi saya senang. Saya lihat apa, dia lihat apa. Wah, waktu di Mount Hermon. Ya, saya tuh gini saudara, lagi berdoa. Kok ada pintu? Saya cuma bilang gini, aduh itu ada pintu, kita berdoa. Benar saudara. Kalau yang ikut sadar,
Sebelum dupa itu nyala, belum ada apa-apa. Tapi pada waktu dupa itu mulai nyala, Tuhan langsung datang. Itu di Mount Hermon. Nah pada waktu itu saya lihat Abraham datang di Mount Hermon. Wah, sudah selesai. Tahu-tahu ada satu orang berkata, Pak, ada orang rada gede Pak, tidak gendut tapi gede, keker datang. Itu Abraham. Dia pakai jubah pelangi Pak. Abraham, saudara. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidupnya. Saya katakan itu yang kita cari. Karena apa? Tuhan berikan, kita terima, kita aminkan, jadi dalam hidupmu. Dan semuanya jadi terbuka, saudara. Semua berkat-berkat turun, saudara. Karena apa? Karena kita dibekali dengan sesuatu yang benar. Tinggal kita perintahkan, kita perintahkan, kita perintahkan. Itu datang. Kuncinya, jangan terikat. Hiduplah dalam ketepatan. Amin. Nah, pada waktu terakhir, pada waktu kita di Gadentung, Tuhan berkata begini, lihat kan, Maria Magdalena itu perempuan tidak benar dulunya. Tapi kenapa sampai aku sendiri menomorsatukan dia sebelum ketemu dengan Bapa? Itu luar biasa loh saudara. Saudara bisa pelajari di dalam kitab Yohanes. Di situ dikatakan, aku belum ketemu Bapa, tapi Tuhan ngomong dulu dengan Maria. Sesungguhnya saudara, saya sampai ngomong gini, ini ucapan nakal. Aduh Tuhan, berarti engkau melebihkan Maria daripada Bapak lu. Ucapan nakal saya saudara. Tuhan bilang, karena engkau belum tahu apa yang dia lakukan. Karena engkau belum tahu hatinya seperti apa. Saudara. Dan saya bilang, Tuhan salah satunya apa? Tuhan pada waktu di Gadentung, Tuhan bilang, Maria ngerti bahwa siapa dirinya dulu. Dan setelah ketemu aku, dia berubah total. Dia mengucap syukur karena Tuhan mengasihi, menerima aku. Biarpun aku seorang pelacur, Tuhan terima dengan sungguh. Dan pada waktu itu dia benar-benar mengasihi Yesus dengan utuh. Tuhan bilang, berapa banyak anak-anakku ngerti, tapi sekedar mengerti, tidak benar-benar masukkan di hati dan dalam kehidupan. Seseorang yang terus menuntut Tuhan, seseorang yang terus minta sama Tuhan berkat, itu orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Kalau engkau saat ini sadar, siapa sebenarnya engkau? Sejujurnya, untuk kita sehat, itu sudah anugerah. Kalau bukan karena dia, kita sudah ada di rumah sakit. Sejujurnya, engkau sampai di tempat ini dengan selamat, itu anugerah. Kalau bukan karena dia, mungkin sudah kecelakaan. Tapi seringkali kita tidak bisa mengucap syukur. Karena kita menganggap, dan sudah selayaknya, sudah selayaknya. Siapa bilang sudah selayaknya? Selayaknya sebenarnya saudara dan saya ada di neraka. Tapi karena kasih setia Tuhan, dia jemput dan dia cover kita. Kita masih nuntut lagi, minta ini, minta ini, minta ini. Bertobat. Maria tidak minta apa-apa. Bahkan pada waktu Maria datang pun, Yesus duduk, Maria langsung duduk di kaki Tuhan. Dengerin. Apa yang dia punya, sesuatu yang terbaik. Parfum atau minyak narwastu itu harganya mahal, saudara. Saudara boleh cari dan saudara boleh hitunglah di internet.
Miliar, saudara. Makanya yang asli. Saya setiap kali berangkat ke sana selalu saya beli. Itu saja yang terwangi, itu tidak terlalu mahal. Tapi itu paling cuma 1 tetes. Dari yang asli, pure Narwastu. Itu miliar harganya. Saudara tahu, Yesus datang. Itu buli-buli itu dipotong kepala, lehernya. Ditumpahkan di kaki Yesus, lu bayangin. Makanya sampai Yudas ngamuk. Karena itu harganya mahal, bukan murah, saudara. Saudara bisa begitu, memberikan yang terbaik dalam hidup. Ya. Engkau ngomong, iya Pak, aku bisa. Doa, dikasihnya bukan yang terbaik. Sejujurnya saudara, berkali-kali saya di Surabaya ini. Saudara ini sejujurnya miss berkali-kali. Karena Tuhan berkata, mereka masih terikat. Aku pengen buat jebol. Aku pengen membuat bukti bahwa Jehovah Jireh, El Shaddai itu benar-benar terjadi di anak-anakku. Tapi mereka tidak bisa nangkep. Untuk berkorban, untuk meletakkan yang terbaik, mereka tidak bisa. Otaknya masih punya pikiran, yang ini sih jangan, yang ini jangan. Tidak mungkinlah Tuhan minta ini. Kenapa? Karena engkau takut apa yang kau persembahkan nanti menjadikan engkau kere. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah membuat kita kere atau miskin. Justru yang kita persembahkan itu benih yang akan dilipat kali gandakan Tuhan. Masuk kembali dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Engkau bisa nangkep. Maria Magdalena dari orang yang tidak baik, dari pelacur, tapi dia memberikan sesuatu, bukti. Dia ngerti, engkau tebus hidupku. Engkau angkat hidupku. Engkau ampuni aku. Aku mengucap syukur. Aku berikan yang terbaik. Tuhan pengen hari ini kita lakukan itu. Saya pada waktu tadi sebelum saya turun, saya berkata, Tuhan maksudmu apa semua? Tuhan bilang, seperti Maria Magdalena, anak-anakku harus ngerti seberapa kasihku dan bukti aku mengasihi mereka. Dan mulai hari ini, jangan gagal lagi. Harus tepat seperti pintu yang akan terbuka pada waktu yang tepat. Engkau jalan di situ. Lakukan dan berdoa. Tuhan mengasihi saudara. Ini waktunya El Shaddai. Ini waktunya El Shaddai. Bukan main-main. Ya, saudara berdoa, saudara berdoa, saudara berdoa saat ini. Kiara namanya sih. Oh banyak sih. Kita akan benar-benar hidup dalam ketepatan. Saya pinjam talitnya Chris. Kiara Nabarana Kayas. Saudara berdoa. Kita akan beri persembahan dari ucapan syukur. Dari sejak lahir sampai hari ini engkau dipelihara oleh Tuhan. Saya mau kita tepat adanya. Nah kalau kita tidak tepat, ini akan jadi sesuatu yang mubazir. Ya ya dibuka di sini, di tengah sini.
saudara tulis yang kau persembahkan, yang kau bawa ke depan, dan taruh di dalam tali. Kenapa? Karena ini bukan main-main. Ini titik tolak atau tempat kita mulai masuk dalam El Shaddai. Saudara tidak bawa bendanya, uangnya, nanti engkau bisa transfer. Tapi ini ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Kalau Tuhan tidak minta apa-apa dalam hidupmu, tidak usah nulis. Saya katakan ini bukan karena apa-apa. Karena saya mau engkau lakukan dalam ketepatan. Engkau lakukan dengan sesuatu persembahan yang istilahnya kalau orang lain ngomong, dengan satu persembahan yang sakit. Mungkin kau mempersembahkan dengan tarisan, tapi dengan ucapan syukur. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidupmu. Tulis, dan nanti kau bisa transfer, kau bisa berikan. Karena pada waktu kerja, mulai hari Senin kan di sini ada yang menatur kerja, kau bisa titipkan. Tapi saya mau kasih tahu, hiduplah dalam ketepatan. Tulis di kertas, atau engkau bawa ya terserah, boleh. Kau sodorkan, kau taruh dia dalam tali. Semua berdoa, El Shaddai. Mulai saat ini katakan, tak usah ku takut. Sampai kau berdoa dalam ketepatan. Sampai kau berdoa dalam ketepatan. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah rekening seminar cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Jadikan lagu ini dengan sungguh, kasih tahu jiwamu, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, tak usah ku takut. Buang semua kekhawatiranmu, buang ketakutanmu. Mulai hari ini Dia berkata, aku Allah El Shaddai. Yang menghalangi semua itu terjadi adalah ketidakpercayaanmu. Mulai hari ini iman, percaya, bahkan yang tidak ada jadi ada, bahkan yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Siapa yang butuh kerjaan, pandang Yesus, El Shaddai. Dalam waktu Tuhan berkata, tidak sampai bulan ini berakhir engkau dapat kerjaan. Apapun
Pertolongan itu ialah El Shaddai. Lakukan bagianmu dan kau beriman. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Karena saya percayakan, hamba-Mu percaya, kami semua percaya. Firman itu daripadamu asalnya. Dan firman itu Engkau sendiri. Biar firman itu masuk, bertumbuh dan berakar dan berbuah-buah dalam hidup kami. Jadi besar. Thank you Lord. Dalam nama Yesus. Kau Allah El Shaddai. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan hambanya malam hari ini. Dan sekarang kita mau terima berkat Tuhan ya. Malam hari ini Tuhan kami mau terima berkat Tuhan. Berkat yang menaungi Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang menerima sama-sama katakan amin. Mari kita lihat pengumuman di video berikut ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat datang di Ark of Christ Bethel Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu ada dalam perlindungan Tuhan dan sukacita dalam Tuhan. Berikut saya akan membacakan pengumuman untuk bulan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar Anda. Ibadah selanjutnya akan diadakan pada tanggal 24 September pada pukul 6 bertempat di Rayama Gereja Indah 21 A209. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengaksesnya secara online, Bapak Ibu dapat melihat di YouTube channel Ark of Christ Bethel. Shalom Orange Generation, bagaimana kabar kalian semua? Saya berdoa kalian tetap berapi-api di dalam Tuhan. Kami mengundang seluruh anak muda dan yang berjiwa muda untuk bergabung dalam ibadah Regeneration yang akan diadakan pada tanggal 9 Oktober 2021 jam 16.30 yang bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi kalian yang belum bisa mengikuti ibadah secara offline, kalian bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel kami Regeneration Surabaya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng ya. Kami juga mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam ibadah kelompok sel yang akan diadakan pada tanggal 23 September 2021 pukul 18.00 untuk wilayah Surabaya Barat. Untuk wilayah Surabaya Selatan dan Timur akan diadakan pada tanggal 25 September 2021 pukul 17.30. Jangan lupa datang ya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui DM Instagram @arissyb atau melalui kontak person Arise. Sekian pengumuman untuk bulan ini. Mari perkuat pengenalan kita akan Tuhan di masa-masa terakhir ini. See you and God bless you. Ibadah Elders akan diadakan pada hari Selasa tanggal 21 September pada pukul 10 pagi bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengaksesnya secara online, Bapak Ibu dapat melihat di YouTube channel Ark of Christ Bethel. Mari sama-sama berdoa bagi bangsa setiap jam 5 pagi di YouTube channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku-buku rohani, rekaman khotbah, dan perlengkapan keimaman, Bapak Ibu dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoj.bethel777.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk bulan ini. Mari sama-sama mengalami Allah El Shaddai dalam kehidupan setiap kita. Never give up dan Tuhan Yesus memberkati.